One day, in the moment in the class, you will see the truth of the time stop. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi perencanaan keuangan. Deskripsi penganggaran yang pertama ada penganggaran, perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, keunggulan penganggaran. Yang ketiga, anggaran hidup. Deskripsi penganggaran. Semua perusahaan harus menyusun anggaran atau budget. Anggaran membantu pemilik usaha dan manajer untuk menyusun rencana ke depan, dan kemudian melaksanakan pengendalian dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi dan memperkirakan dalam anggaran. Yang pertama, keanggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian saling berkaitan. Perencanaan memandang ke depan untuk menetapkan tindakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan suatu tujuan. Pengendalian melihat ke belakang, menentukan kondisi yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Anggaran atau budget adalah rencana keuangan untuk masa depan dan merupakan komponen penting dari perencanaan. Anggaran menetapkan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah keunggulan penganggaran. Sistem anggaran memberikan beberapa keunggulan kepada sebuah perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Penganggaran mendorong para manajer untuk membangun tujuan perusahaan secara menyeluruh, memperkirakan berbagai permasalahan dan mengembangkan kebijakan masa depan. Yang kedua, informasi untuk pengambilan keputusan. Anggaran meningkatkan hasil dari pengambilan keputusan. Misalnya, seorang pemilik restoran yang mengetahui pendapatan yang diharapkan dan biaya daging, sayuran, keju, dan lain-lain tentu akan membuat perusahaan menu yang dibuat hingga lebih murah dan mengurangi penggunaan bahan baku yang lebih mahal. Yang ketiga ada standar promosi kinerja. Anggaran menetapkan standar yang dapat mengendalikan penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi para karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga berfungsi untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana perusahaan kepada setiap karyawan. Jadi, karyawan dapat menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut, karena anggaran dari berbagai bagian dan aktivitas harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan, maka koordinasi sangat diperlukan. Yang ketiga, anggaran hidup. Anggaran hidup atau master budgeting adalah rencana keuangan yang komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Biasanya anggaran hidup untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun finansial perusahaan. Anggaran tahun terbagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran bulanan. Anggaran berkelanjutan. Anggaran berkelanjutan adalah anggaran yang berjarak 12 bulan. Saat 1 bulan berakhir dalam anggaran, 1 bulan tambahan di masa depan ditambahkan, sehingga perusahaan selalu memiliki rencana 12 bulan. Komponen utama anggaran
adalah yang pertama anggaran operasi, yang mana anggaran operasi menggambarkan aktivitas suatu perusahaan yang dapat memberikan hasil, pendapatan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir adalah laporan di pro forma atau dianggarkan. Yang selanjutnya ada anggaran keuangan. Merinci arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan keseluruhan. Arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibaca oleh saudara saya. Baik, di sini saya akan memberikan materi tentang penyusunan anggaran operasi. Nah, anggaran operasi ini ada beberapa poin, yaitu ada 8. Saya akan jelaskan yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan disetujui oleh komite anggaran dan menjelaskan penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan. Karena anggaran penjualan adalah dasar bagi seluruh anggaran operasi lainnya dan sebagian besar anggaran keuangan, maka sangat penting untuk membuat anggaran penjualan seakurat mungkin. Nah, poin yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan beberapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Dan yang poin yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, anggaran pembelian bahan baku langsung menjelaskan jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Anggaran pembelian bahan baku langsung tergantung pada penggunaan bahan baku yang diperkirakan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku perusahaan. Nah, poin yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi seperti bahan baku langsung, jumlah jam tenaga kerja, dan output. Nah, poin yang kelima adalah anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Banyak perusahaan menggunakan jam tenaga langsung sebagai pemicu driver overhead. Poin yang keenam adalah anggaran persediaan barang jadi. Anggaran persediaan barang jadi akhir memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan posisi keuangan dan juga berfungsi sebagai input yang penting dalam penyesuaian anggaran beban untuk penjualan. Poin yang ketujuh adalah anggaran beban pokok penjualan. Nah, anggaran beban pokok penjualan menunjukkan biaya yang diharapkan dari barang yang akan dijual. Dan yang poin yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur. Itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang ada dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa disusun adalah anggaran kas. Nah, di sini saya akan jelaskan memahami arus kas sangat penting dalam mengelola sebuah bisnis. Perusahaan seringkali berhasil dalam memproduksi dan menjual produk, tetapi gagal karena permasalahan waktu yang terkait arus kas masuk dan arus kas keluar. Contohnya adalah para pengusaha kecil yang diharuskan oleh pemasok untuk membayar di muka secara tunai, tetapi harus menjual kepada pelanggan secara kredit. Struktur dasar anggaran kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, kelebihan atau kekurangan kas, dan pendanaan kas. Sederhananya, anggaran kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. Anggaran kas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kas yang tersedia. Penerima kas yang diperkirakan mencakup semua sumber kas untuk periode yang dipertimbangkan. Sumber kas utama berasal dari penjualan, karena sebagian besar penjualan biasanya terjadi secara kredit.
Tugas utama perusahaan adalah menentukan pola penerima piutang usaha. Nah, yang kedua ada pengeluaran kas. Nah, bagian pengeluaran kas membuat daftar semua pengeluaran kas yang direncanakan selama satu periode. Semua beban yang tidak memerlukan pengeluaran kas tidak dimasukkan dalam daftar. Yang ketiga, bagian kelebihan atau kekurangan kas. Barisan kelebihan atau kekurangan kas dibandingkan dengan saldo kas minimum yang dipersyaratkan dalam kebijakan perusahaan. Saldo kas minimum adalah jumlah kas terendah yang dimiliki perusahaan yang dapat diterima. Baik, yang keempat, pinjaman dan pembayaran kembali. Jika perusahaan mengubah barisan saldo kas awal menjadi kelebihan atau kekurangan kas, perusahaan dapat meminjam atau membayar kembali pinjamannya. Jika terdapat kekurangan kas, bagian tersebut menunjukkan jumlah yang akan dipinjam. Ketika ada kelebihan kas, bagian tersebut menunjukkan pembayaran kembali, pembayaran atau cicilan yang direncanakan, termasuk beban bunga. Baik, yang kelima, saldo kas akhir. Barisan terakhir dari anggaran kas adalah saldo kas akhir. Saldo kas akhir adalah jumlah kas yang direncanakan yang akan dimiliki pada akhir periode, setelah seluruh penerima dan pengeluaran serta pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman diperhitungkan. Baik, yang terakhir, penyusunan anggaran kas. Anggaran kas sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha. Anggaran kas menjelaskan kepada para manajer tentang jumlah kas yang tersedia untuk menutupi beban yang diperhitungkan akan terjadi. Kekurangan kas diperhitungkan dan ditangani dengan mengurangi beban atau mencari sumber pendanaan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi semuanya dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau memenuhi tujuan yang telah dianggarkan. Beberapa fitur utama yang mendorong tingkat kewajaran perilaku positif mencakup: yang pertama, umpan balik yang sering pada kinerja. Laporan kinerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan manajer untuk mengetahui keberhasilan usahanya selama ini. Yang kedua, insentif manajer dan non-moneter. Insentif moneter digunakan untuk mengendalikan kecenderungan manajer yang mengelak dan memboroskan sumber daya dengan menaikkan kinerja anggaran untuk kenaikan gaji. Berikutnya, anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memiliki 3 masalah potensial. Yang pertama, menetapkan standar yang terlalu tinggi. Yang kedua, membuat slack anggaran atau merevisi anggaran. Yang ketiga adalah partisipasi semua. Berikutnya, yang keempat, ada standar yang realitas. Tujuan-tujuan dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan pada kondisi dan harapan yang realistis, antara lain meliputi tingkat aktivitas aktual, variasi musiman, efisiensi, dan tren ekonomi. Yang terakhir, kemampuan mengendalikan biaya. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer. Ada juga ukuran kinerja berbeda. Perilaku nyopik terjadi saat seorang manajer mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja anggaran dalam jangka waktu pendek, tetapi membahayakan perusahaan dalam jangka panjang. Itu saja presentasi dari materi kelompok 6. Kawan, sudah kan? Wih, sudah, ayo. Sudah selesai nih. Sudah, tutup. Selesai kan? Sudah. Nah, close sudah kan? Ya, close saja. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.